Anda patut mendapatkan yang terbaik. Mungkin Anda sering mendengarkan keluhan seperti kata-kata krisis moneter, krisis ekonomi, susah dapat uang, susah cari kerja, dunia memang keras, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada semacam kritikan yang Anda terima pada masa lampau. Hal-hal seperti ini menciptakan mitos yang merugikan, yaitu munculnya kepercayaan bahwa Anda tidak berhak atas kesuksesan. Ini sering terjadi karena mereka yang hidup dari keluarga yang terbatas pengetahuannya, lingkungan yang marginal, kurang pendidikan. Jadi ada mitos yang dipercaya oleh lingkungan seperti bahwa orang miskin itu hidupnya penuh hikmah dan nilai luhur, sementara orang kaya penuh dengan dosa. Ada pula yang mengatakan banyak harta membuat beban di akhirat nanti. Juga kata-kata sudah takdir kita memang begini, atau kata-kata yang bernada menyalahkan pemerintah yang kurang mengurusi rakyatnya. Ini cukup aneh. Mengapa hal ini terjadi pada diri kita? Dipersalahkan ke orang lain. Seseorang yang memiliki kesadaran self-konsep kemakmuran yang tinggi menunjuk keluar hanya yang positif, kemudian menunjuk ke dalam lebih positif lagi. Misalnya, dalam kehidupan Anda dibesarkan dengan keadaan negatif dan hanya ingat hal yang negatif, tetapi ternyata Anda berhasil mengatasi masalah tersebut. Pikiran Anda harus tetap positif, dan yang lebih penting lagi, perasaan Anda pun harus tetap happy dan positif. Anda pasti sukses. Saran saya, Anda tetap harus menata template dasar-dasar nilai yang telah terbentuk dalam diri kita, seperti sindiran, kritikan, atau kesinisan yang pernah Anda alami. Hilangkan dengan menata di lapisan terbawah. Benar, Anda bisa menutup dengan citra dan pelajaran di awal, dan sebaiknya Anda melakukan secara terus-menerus agar tidak muncul ke permukaan hal-hal yang negatif tersebut. Jika Anda sempat menyimak catatan perjalanan kehidupan masa lalu saya lelah hidup tersandung-sandung. Saya jalannya terantuk-antuk. Di sanalah saya mulai melakukan perenungan sekali lagi. Saya mendefinisi ulang pikiran saya. Saya mengulangi kata-kata positif lagi terhadap diri maupun keluar diri, terus menerus hingga sekarang, dan semoga saja terus begitu di masa yang akan datang. Kini saya ubah nilai-nilai lama saya. Saya ingin mengerjakan hal-hal yang saya cintai bersama orang yang saya cintai, mendapat ridho ilahi, dan hasilnya tak terhingga. Dalam pikiran, tentu data lama masih ada dan tetap ada, tapi sebaiknya kita letakkan di dasar yang paling bawah, sedangkan pikiran dengan data baru yang positif berada di lapisan atas. Jadi kita yang mengakses hanya lapisan atas saja terus. Sejujurnya, yang kita tata kali ini masih berkisar tentang materi. Kita masih harus bekerja keras untuk menata kesadaran tentang kesehatan, hubungan dengan keluarga, mendidik anak, dan lain sebagainya. Kita akan nanti sampai sana. Ada sebuah pemahaman baru yang akan masuk ke dalam pikiran Anda di chapter selanjutnya. Di sana Anda akan tersentak karena ada sesuatu yang berbeda di dalam pemahaman selama ini dalam pengertian mencari materi. Anda tidak perlu menjadi pengusaha untuk kaya raya, tak perlu modal besar untuk sukses. Bahkan Anda boleh dengan santai dan tetap mengerjakan apapun yang Anda suka dan Anda cintai. Anda tetap berhak untuk kaya raya, meskipun tetap dengan profesi Anda, dengan profesi keseharian Anda. Tidak ada ubah satu apapun, tidak perlu berubah drastis. Kalau Anda ibu rumah tangga, tak perlu menjadi pegawai meninggalkan anak-anak balita di rumah. Yang Anda butuhkan hanya merumbuhkan jangkar, dalam tanda petik, segala sesuatu yang membuat Anda miskin harus dihilangkan, yang selama ini menghalangi Anda dari tujuan Anda mendapatkan kemakmuran. Dan video ini tidak menjanjikan Anda untuk memperoleh rose garden, bahwa semuanya mudah, semuanya enteng, semuanya mudah membalik tangan. Tidak sama sekali. Yang harus disadari adalah semuanya dimulai dengan keyakinan, yaitu keyakinan baru. Jadi sekali lagi saya ulangi, siapa bilang mau kaya harus berbisnis? Siapa bilang sukses itu mudah, hanya perlu bekerja pintar tanpa modal, tanpa kerja keras? Kita akan luruskan semua itu. Saya jamin, yang berbicara bahwa untuk sukses harus berbisnis, atau ada yang mengatakan sukses itu mudah tanpa kerja keras, tanpa modal, tanpa kerja pintar, adalah seorang pembelajar yang baik, tapi bukan pelaku yang menjalankan roda ekonomi. Yakinlah, yang berkata seperti itu pasti orang yang bertujuan baik. Namun bagi saya, niat baik tersebut sering misleading, membuat manusia lain jadi salah arah. Jadi pemahamannya harus diperdalam agar lebih benar, bukan hanya jargon. Saya tahu sekali niatnya memotivasi orang agar orang tidak patah semangat dengan kondisi saat ini. Saya juga paham sekali bahwa pemutar roda ekonomi saat ini banyak datang dari kalangan yang memiliki sedikit pendidikan sekolah dengan sedikit modal, bahkan ada yang tanpa modal. Cerita tentang orang-orang seperti ini menjadi semacam pendekatan mirroring agar satu rasa. Kemudian dibandingkanlah dengan kisah-kisah orang sukses di dunia yang juga tidak bermodal, tak berpendidikan. Tujuannya sama, yaitu agar memotivasi untuk bersemangat, dan itu tidak salah. Ini benar dan saya setuju sekali. Akan tetapi, siapapun yang mengatakan hal tersebut sebaiknya menjelaskan lebih dalam lagi. Yang disebut begini, misalnya berbisnis properti tanpa modal
modal. Sebaiknya diterangkan lagi dengan benar, itu broker properti atau pebisnis properti. Nggak mungkin lah bisnis properti tanpa modal. Ini harus diluruskan. Kalau broker, memang modalnya duitnya sedikit, karena memang tanah orang, aset orang, kita hanya menjual diri dan memasarkan. Fee yang didapat merupakan imbalan dari jasa kita. Lain halnya dengan pebisnis properti. Pebisnis properti belum mulai berjualan dan berbisnis, sudah sibuk dengan biaya-biaya dan sudah keluar modal. Mulai dari HO, undang-undang gangguan, AMDAL, IMB, dan lain sebagainya. Dan itu sudah keluar uang. Dari mana katanya pebisnis properti nggak pakai modal? Itu broker, sekali lagi. Lalu, berbisnis properti tanpa modal itu di mananya? Nggak ada kan? Udah deh, jadi kita harus jujur mengatakan bahwa bisnis pasti pakai modal. Tapi kaya bisa tanpa modal. Jadi, daripada ngusung woro-woro bisnis properti tanpa modal, menurut saya akan lebih baik jika menginformasikan diperjelas. Misalnya, cara menjadi sales properti yang baik, cara melipat gandakan penjualan properti Anda, dan semacamnya. Menurut saya ini lebih jujur dan tidak memberi harapan palsu kepada orang-orang yang haus sukses. Ada juga yang mengusung jargon kerja pintar. Ini biasanya pemain bisnis MLM. Dan sekali lagi, ini bukan hal yang salah. Ini benar, kerja pintar. Karena kerja Anda hanya jualan produk. Anda tidak perlu memikirkan gudang, distribusi, administrasi, atau izin-izin. Anda tidak perlu susah-susah menciptakan merek dan lain sebagainya. Anda hanya perlu membangun sales team, berjualan dan memotivasi. Titik. Itu memang kerja pintar. Anda hanya mengerjakan 30% dari sisi bisnis. Namun, leader seperti itu tidak bisa mengatakan bahwa ber-MLM itu berbisnis. Ini hanya strategi salesmanship. Sales adalah bagian dari bisnis dan bukan berbisnis. Kalau Anda memiliki bisnis jaringan tersebut, barulah Anda menyebut diri Anda pebisnis. Ada juga yang mengatakan Bill Gates tidak menyelesaikan sekolahnya, atau Lim Swee Leong tidak sekolah. Pengusaha lain juga tidak sekolah formal, tapi pada kaya-kaya. Ini menimbulkan pemahaman yang keliru juga bahwa pendidikan itu tidak diperlukan untuk berbisnis. Enggak. Ini harus dibenarkan. Hal ini juga sebenarnya saya tidak menentang ada orang kaya dengan tidak sekolah. Bisnis memang open source, semacam pintu terbuka. Mau orang tidak berpendidikan, tidak beragama, tidak bermoral, kejam, baik hati, atau usaha jenis apapun, Anda bisa saja sukses. Bisnis sukses tidak bisa diklaim sebagai hanya tempat orang tidak berpendidikan. Itu tempat semua orang dengan latar ras apapun, agama apapun, dengan ilmu apapun. Bagi saya, maaf ya, ini hanya pendapat pribadi. Benarlah banyak orang tersebut tidak berpendidikan formal. Akan tetapi, kalau Anda berada dekat mereka, akan terasa bahwa ilmu mereka tinggi sekali. Ya, mereka sangat berilmu. Dan dalam menuntut ilmu, memang tidak diperlukan sekolah formal. Selama Anda bisa belajar, bisa berilmu, sekolah formal hanya pelengkap. Seorang Ciputra, misalnya, sejak lahir sudah melihat timbangan terigu, telur di matanya ketika orang tuanya berdagang. Dari bayi, dia sudah mengenal tawar-menawar, berjualan, menentukan harga, melayani pelanggan, walaupun saat itu hanya skala warung. Nah, ini sebuah keilmuan yang dipelajari melalui jalan hidupnya. Siapa yang bisa melawan keilmuan dagang seperti itu? Mau makan sekolah sampai S3 di perguruan tinggi ternama sekalipun, gak akan diajari hal itu. Lalu sewaktu dia berbisnis di usia 20 tahunan, sebenarnya dia sudah memiliki ilmu dagang sebagai platform pola dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi, berbisnis merupakan matriks yang rumit, yang seharusnya tidak dipikirkan, tetapi dijalankan. Untuk berbisnis, Anda harus memiliki komitmen dan ide yang terlatih. Bahkan, sahabat saya mengatakan, sekreatif apapun ide Anda, kalau tidak laku dijual, namanya Anda tidak kreatif. Kesimpulan, Anda harus dipercaya. Kalau kepercayaan orang terhadap Anda tinggi, apapun yang Anda berikan, bahkan meskipun menurut mereka ide Anda jelek atau produk Anda buruk, pasti tetap dibeli. Lalu, benarkah tidak perlu kerja keras? Saya meneliti dalam-dalam hal ini. Saya percaya semua orang kaya, orang sukses adalah pekerja keras. Namun, mereka bukan saja pekerja keras, tapi orang yang tahu memanfaatkan waktu. Mereka bekerja keras, iya, tapi begitu liburan, mereka benar-benar menikmati liburannya dan enjoy. Mereka pandai membagi waktu di antara kerja, di rumah, bersosialisasi. Kata-kata work hard, play hard bukan sekedar jargon. Mereka melakukan secara harafiah. Perilaku kerja yang pintar, membagi waktu, itulah sesungguhnya yang disebut kerja pintar. Mereka diinfokan hanya main golf atau selalu datang siang ke kantor. Sudah ada sistem yang mereka kerjakan karena sudah ada direktur yang mengerjakan.
Itu merupakan produk tahunan kerja keras mereka. Ibaratnya orang menanam mangga setelah 4 tahun panen, terus menghasilkan selama 25 tahun. Kalau dilihat 10 tahun, ya kelihatannya seperti orang yang santai. Namun kalau Anda melihat 4 tahun pertama hidupnya, mungkin Anda akan berkata beda. Mungkin Anda memandangnya sebagai seorang workaholic atau penggila kerja. Satu hal lagi, apakah untuk kaya atau sukses harus berbisnis? Nah, untuk hal ini saya sedikit berlawanan dengan banyak orang. Saya percaya untuk kaya atau sukses, Anda tidak perlu berbisnis. Dengan kalimat lain, untuk kaya ada ribuan cara. Berbisnis atau berwirausaha hanyalah salah satunya saja. Mau Anda berlatar belakang office boy, pedagang kaki lima, pensiunan olahragawan, TNI, guru, tukang las, ibu rumah tangga, tukang parkir sekalipun. Sukses atau kaya adalah masalah perilaku atau attitude. Kaya atau sukses adalah produk sampingan dari sebuah perilaku kaya. Menabung, contoh perilaku orang sukses. Berinvestasi adalah perilaku orang sukses. Dipercaya adalah perilaku orang sukses. Dan banyak lagi perilaku pribadi sukses ini bukan hak prerogatif pebisnis, itu hak prerogatif orang sukses. Anda menjadi good follower juga termasuk perilaku pribadi sukses. Anda seorang good listener juga termasuk pribadi sukses. Anda seorang pegawai atau seorang putus sekolah, Anda perlu memiliki kepribadian seperti itu untuk bisa sukses, yaitu good follower, good listener. Anda tidak perlu repot-repot membangun perusahaan blue chip. Anda bisa mempelajari dengan seksama di bursa, di equity crowdfunding, di Santara. Anda bisa lakukan itu. Lalu belilah dalam jangka panjang. Otomatis Anda sudah merupakan shareholder perusahaan tersebut. Walaupun minoritas, namun tetap saja Anda termasuk pemilik sebagian saham perusahaan tersebut. Misalnya, Anda tahu di masa sekarang bisnis retail akan naik. Melihat net income per kapita di Indonesia sudah 3.800 US dollar. Jadi, belilah saham Unilever. Lalu simpan selama 5 tahun. Dijamin kenaikannya pasti. Itulah berinvestasi. Bahkan ada yang unik nih. Sahabat-sahabat istri saya dan kelompoknya memiliki kebiasaan aneh. Setidaknya menurut saya, setiap bulan mereka arisan. Ya namanya juga ibu-ibu. Tapi ada yang aneh di kelompok ini. Setiap arisan, isinya adalah perdebatan data dan informasi saham apa yang mereka akan beli bulan ini. Lalu, siapa pemenangnya akan ambil uang tersebut di tahun depan. Misalnya, masing-masing store 1 juta rupiah. Ada 12 peserta. Jadi setiap bulan ada saham yang dibeli senilai 12 juta yang akan dicairkan 1 tahun setelah diinvestasi. Misalnya, dari hari kocokan tersebut, Ibu A mendapatkan pemenang arisan bulan itu. Kemudian dibelikan saham kelapa sawit, Astra, Argo Lestari. Lalu bulan depan 12 juta diinvestasikan ke saham Prada Marine Cargo. Itu diputuskan setelah mereka berdua-belas berdebat dan berdiskusi. Kalau dengar ceritanya seru juga nih. Saya yang dulu-dulu merasa arisan itu hal yang berbau sosialite dan hanya perilaku sosial semata, jadi melihat arisan dari sisi menarik sekarang. Jadi ke depan sukses dan kaya, sekali lagi bukan untuk mereka yang bekerja saja, alias siapa saja punya profesi apapun bisa sukses selama tahu dan berpikir sukses. Selamat melanjutkan video selanjutnya.